Bapak Ibu, teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kembali Bapak Ibu, teman-teman untuk kita sama-sama merenungkan tentang kehidupan. Dalam hidup manusia seringkali kita dibingungkan oleh keadaan-keadaan yang saling bertentangan. Seringkali ada penderitaan-penderitaan, ada pencobaan-pencobaan, ada pergumulan hidup. Sepertinya kita sangat menderita. Tapi percayalah, setiap kesulitan, setiap pergumulan hidup, setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi akan indah pada akhirnya. Walaupun terasanya seperti tidak ada hari depan. Ya. Tapi sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan hari depan yang indah sekali. Saya kasih contoh 2 tokoh Alkitab. Ya. Yaitu Ayub. Nabi Ayub itu orang yang sangat disayang Tuhan dan dia sangat mencintai Tuhan. Dia sangat taat pada seluruh firman Tuhan. Dan dia itu dipuji oleh Tuhan. Karena itu dia diberkati, dia kaya raya, sangat kaya. Bahkan saat itu dia sangat kaya. Lalu datanglah setan ke hadapan Tuhan mengatakan, Tuhan, saya mau komplain. Ayub tentu saja menyembah Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati Ayub. Coba kalau seandainya dia sial, coba seandainya dia menderita, coba seandainya saya kasih kesusahan yang sangat-sangat susah, pasti dia tidak menyembah Tuhan lagi. Pasti dia menyangkali Tuhan. Pasti dia membenci dan menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan Maha tahu. Dia tahu hati hambanya. Dia tahu hari depan hambanya. Dia tahu iman daripada Ayub. Ya. Sehingga Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Silakan kamu cobai Ayub. Asal kamu jangan ambil jiwanya. Itu milik aku. Nyawanya milikku, kata Tuhan. Maka langsung dicobailah Ayub. Hartanya dihabiskan dari begitu kaya. Mungkin sekarang triliun jadi 0. Ya, lantas dicobai lagi anak-anaknya yang dia kasihi. 10 anaknya mati semuanya. Karena memang anak Ayub nakal-nakal tuh, suka mabok-mabok, suka pesta pora ya, mati semuanya. Lantas Ayub mungkin kalau zaman sekarang stres ya, stres, depresi, lantas dia jadi sakit pikirannya diliputi ketakutan, kebingungan, gundah gulana. Akhirnya dia jadi borokan, imunitasnya merosot, jadi buduk, lantas sampai bau katanya, boroknya sampai bau di Alkitab tulis. Lalu teman-temannya yang melihat tadinya Ayub sangat kaya, sangat diberkati Tuhan, mereka langsung menghakimi Ayub. Bilang, Ayub kamu pasti ada salahnya sama Tuhan. Gak mungkin kalau kamu gak berdosa. Ya kita gak tahu kamu dosa apa. Tapi kalau kamu gak berdosa, gak mungkin Tuhan menghukum kamu, katanya. Pasti kamu ada dosa terselubung yang kita gak tahu, kata teman-temannya. Wah, Ayub tambah sedih ya. Tambah sedih Ayub. Teman baiknya juga menghakimi dia. Bahkan istrinya juga bilang,
Mana Tuhan kamu yang kamu sembah? Kenapa dia tidak tolongin kamu? Kenapa kamu dibiarin jadi susah begini? Waduh, sedih ya Bapak Ibu. Udah anak mati semua, harta habis, teman baik habis, kata-katain dia. Istri pun kata-katain dia. Tapi kenapa Tuhan masih puji Ayub? Karena Ayub bilang sama istrinya, apakah kamu udah gila? Kalau Tuhan sudah memberkati saya, sekarang Tuhan mau ambil berkatnya. Tuhan punya kuasa. Tuhanlah yang mempunyai hari depan saya. Bahkan Tuhan yang menguasai hidup saya. Hidup mati saya di tangan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang saya sembah. Waduh, ini iman yang hebat ya Bapak Ibu ya. Iman yang hebat dari Ayub. Dia tidak mau menyalahkan Tuhan. Dia tetap mengakui Tuhan berdaulat penuh atas hidupnya. Ini intinya. Ya. Cerita kedua adalah Yusuf. Yusuf juga begitu. Dia anak kesayangan, dia hidupnya biasa senang. Tahu-tahu ditangkap sama saudaranya, dijeblosin ke sumur, dijual ke tempat lain, ya, ke negara lain. Terus dia tetap bertahan, dia tetap beriman, dia tetap percaya, dia tetap taat, dia tetap melakukan seluruh perintah Tuhan. Antara lain tidak boleh berzina, dia tidak mau berzina walaupun istri Potifar ajakin dia berzina. Karena Yusuf ganteng. Ya, istri Potifar tertarik sama Yusuf. Tapi dia tetap tidak mau melakukan zina. Sampai akhirnya demi mempertahankan kesuciannya, demi mempertahankan firman Tuhan, demi mempertahankan perbuatannya di hadapan Tuhan, dia masuk bui. Dia masuk penjara. Karena difitnah, katanya dia mau memperkosa istrinya. Istrinya Potifar bilang kepada suaminya, Yusuf mau memperkosa dia. Sampai Potifar marah, dimasukin ke bui. Sampai di bui juga Tuhan pimpin. Karena dia perbuatannya tetap menghormati Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Dia beriman Tuhan menjaga, dia percaya Tuhan menjaga. Dia taat kepada seluruh firman, dia melakukan seluruh firman dalam hidupnya. Jadi ada dua tokoh, satu Ayub, satu Yusuf yang saya soroti. Nah, kontradiksinya kita bisa lihat ada pertentangan dalam kehidupan keduanya. Secara logika, secara dunia, secara kedagingan, dua-duanya apes, sial, sengsara, menderita. Benar nggak? Apes, sial, sengsara, menderita. Baik Ayub, baik Yusuf. Tapi secara rohani, dia beriman, dia percaya, dia taat, dia lakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan dia laksanakan terus, dia pegang janji-janji Tuhan. Akhirnya di akhirnya apa? Ayub diganti kekayaannya 10 kali lipat dari yang dia pernah ada. Yusuf dari budak diangkat menjadi orang keduanya raja Mesir. Jadi raja muda dia. Bayangin kedudukannya diangkat, dia jadi raja muda. Itulah yang saya mau sorot. Suatu pertentangan dalam hidup dengan roh, dalam pimpinan roh, dan hidup dalam pimpinan keinginan daging. Kalau dilihat dari keinginan daging, kalau dia ikutin keinginan daging, maka Ayub dan Yusuf mungkin hancur. Tapi karena dia tetap hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pimpinan Tuhan, beriman teguh, percaya teguh kepada Tuhan, taat dan melakukan firman Tuhan, sehingga iman dan perbuatannya menjadi sama, yang menyenangkan hati Tuhan,
maka dua-duanya diberkati. Pada akhirnya Ayub menjadi 10 kali lipat lebih kaya dari yang sebelumnya. Yusuf menjadi raja muda di tanah Mesir. Sampai di sini dulu Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa percaya, bisa mengimani, dan melakukan seluruh firman Tuhan. Jangan lupa klik subscribe, share. Supaya makin lama orang makin banyak yang mendengar, makin banyak yang merenungkan, makin banyak yang mengerti tentang cerita-cerita Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, iman para tokoh Alkitab. Sampai jumpa di episode berikutnya.